Perkenalkan, aku Pipin, seorang wanita berusia 27 tahun. Hidupku penuh liku-liku sejak kecil. Ayahku adalah seorang kuli panggul di pasar dan terkadang membantu orang-orang di sawah saat musim panen tiba. Penghasilannya digunakan untuk menghidupi keluargaku yang hidup serba pas-pasan. Seringkali penghasilan ayahku bahkan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ibuku, seorang perempuan tangguh, membantu dengan berjualan jamu keliling dari pagi hingga petang. Sejak kecil, aku sudah terbiasa menemani ibuku berjualan jamu. Saat itu aku masih duduk di bangku SD. Ibu mengajarkanku banyak hal, terutama cara berjualan yang baik dan sopan. 5 tahun berlalu dengan cepat, dan aku pun menginjak usia 15 tahun. Aku baru saja lulus SMP. Di masa-masa itu, aku mulai merasakan betapa beratnya perjuangan orang tuaku untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Saat musim penghujan tiba, cobaan semakin berat. Banjir melanda desa kami, sawah-sawah gagal panen, dan ekonomi keluarga kami semakin sulit. Ayahku tidak mendapatkan pekerjaan karena sepinya permintaan, dan ibuku juga tak bisa berjualan akibat cuaca buruk. Dalam keterpurukan itu, aku sering melamun, memikirkan masa depan. Kapan ya aku bisa jadi orang kaya? Pasti enak, mau apa saja bisa langsung beli, gumamku dalam hati. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ayahku terpaksa berhutang kepada Pak Sahim, seorang juragan kaya di desa kami. Pak Sahim dikenal sebagai orang yang punya banyak tanah dan kekayaan. Ia memiliki 2 anak, Rini dan Bob. Rini, anak pertamanya, sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Sementara itu, anak keduanya Bob memiliki keterbelakangan mental. Aku sering merasa iba melihat kondisi Bob yang sering diejek oleh anak-anak di desa. Di tengah kesulitan, aku mencoba menghibur ayahku dengan berkata, "Ayah, aku nggak usah lanjut sekolah aja, sampai SMP aja cukup." Namun ayahku selalu menolaknya dengan tegas. "Ayah nggak mau kamu putus sekolah. Ayah akan usahakan bagaimanapun caranya agar kamu jadi orang yang pintar dan sukses," jawab ayahku penuh semangat. Kata-kata itu membuatku tersentuh, meski aku tahu betapa beratnya beban yang ayah tanggung. Hutang kepada Pak Sahim semakin menumpuk. Setiap kali datang menagih, Pak Sahim sering berkata kasar kepada ayahku. Namun, ayahku hanya bisa menunduk dan meminta waktu untuk melunasi hutang-hutang itu. Aku tahu di balik sikap tenangnya ayah menyimpan beban berat. Waktu terus berlalu, dan akhirnya aku berhasil lulus SMA. Ayahku sangat bangga dengan pencapaianku. Ia selalu berkata bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib. Pada suatu hari, aku memberanikan diri berbicara kepada ayah. "Ya, apa aku harus bekerja saja dulu? Setidaknya aku bisa bantu meringankan beban keluarga." Ayahku terdiam sejenak lalu menjawab, "Kalau itu keinginanmu, ayah tidak akan melarang. Tapi ingat, pendidikanmu jangan berhenti di sini." Aku yang berada di sana pun kaget dan terkejut. Setiap malam aku memikirkan keadaan keluarga kami, terutama hutang-hutang ayah kepada Pak Sahim. Aku mencoba mencari pekerjaan ke sana-sini, tapi semuanya sia-sia, tak ada hasil. Hingga akhirnya aku memutuskan sesuatu yang berat. Aku berkata kepada ayah, "Ya, aku mau membantu membayar hutang ayah sama Pak Sahim." Ayah memandangku penuh heran. "Kamu punya uang dari mana, nak? Ayah tahu kamu juga tak punya apa-apa." Dengan suara lirih aku menjawab, "Ya, ingat kan Pak Sahim pernah bilang kalau aku menikah dengan anaknya, hutang ayah akan lunas?" Ayah terdiam. "Iya, ayah ingat. Tapi kan anaknya Pak Sahim itu, dia..." ucap ayah, seolah tak sanggup melanjutkan. Ku menyelah, "Iya ya, aku tahu. Yang penting hutang ayah lunas." Aku nggak tega melihat ayah dimarahi terus. Aku juga mau balas jasa ayah yang sudah merawat dan membesarkan aku. Mungkin ini memang jalan yang harus aku ambil. Singkat cerita, resepsi pernikahanku pun terjadi. Walaupun aku tak menginginkannya, aku terpaksa menjalani semua ini demi melunasi hutang-hutang ayahku. Nasi sudah menjadi bubur. Kini aku resmi menjadi istri Bob, anak kedua Pak Sahim, yang memiliki keterbelakangan mental. Setelah menikah,
Pak Sahim memintaku tinggal di rumahnya bersama Bob dan keluarganya. Malam pertama yang harusnya menjadi malam penuh makna bagi pasangan suami istri, bagiku hanya berlalu begitu saja. Bob hanya terdiam, tampak tidak memahami apa yang seharusnya dilakukan. Aku pun hanya bisa tidur, menenangkan hati yang penuh kegalauan. Hari-hari berlalu. Sudah seminggu aku tinggal di rumah mertuaku. Perlahan sifat asli Pak Sahim mulai terlihat. Ternyata dia adalah pria genit dan tidak sopan. Saat berada di rumah, ia sering memakai pakaian yang tidak pantas, bahkan di depanku. Kadang, ia melontarkan kata-kata rayuan yang membuatku merasa risih. Hingga suatu hari, ketika ibu mertuaku sedang pergi ke acara kondangan, dan Bob suamiku tertidur siang, aku membersihkan rumah seperti biasa. Aku mencoba menghindari Pak Sahim yang terus mengawasiku dengan tatapan tak nyaman. Namun saat aku berjalan menuju depan rumah, tiba-tiba bagaikan seekor musang, Pak Sahim menerkamku dari belakang. Aku kaget dan berusaha melawan dengan sekuat tenaga, namun kekuatannya terlalu besar. Ia mencengkeramku dengan dahsyat, memporak-porandakan diriku. Aku hanya bisa menangis dan memohon pertolongan yang tak kunjung datang. Darah kesucianku mengalir deras. Kehormatanku telah direnggut. Malam itu aku hanya bisa termenung di sudut kamar, memikirkan apa yang telah terjadi. Tanpa rasa kasihan, dia terus melakukan aksinya dengan sangat brutal dan tak terkendali. Akhirnya aku pun menyerah oleh aksi buas dan liarnya. Tak berselang lama, air Fanta pun tumpah berceceran di mana-mana. Pak Sahim berkata, "Terima kasih ya, Pipin. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kalau kamu sampai cerita, kamu tahu akibatnya." Aku merapikan perabotan yang berantakan olehnya, lalu duduk di pojokan dan menangis terisak-isak, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Darah kesucianku telah diambil oleh Pak Sahim, mertuaku sendiri. Betapa hancurnya diriku saat itu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi hari-hari ke depan. Tak lama kemudian, ibu mertuaku pulang. Ketika mendengar ketukan pintu, aku segera menghapus air mata dan mencoba melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Melangkah perlahan untuk membuka pintu, lalu kembali ke kamar, terus merenung tentang kejadian itu. Hari-hari pun terus berganti, tetapi kelakuan Pak Sahim semakin menjadi-jadi. Setiap kali ada celah atau kesempatan, aku selalu dipaksa untuk menuruti kemauannya. Adegan demi adegan itu telah terjadi belasan kali. Aksinya yang dulu kasar kini mulai lebih pelan dan santai, seakan ia yakin bahwa aku tidak akan melawan lagi. Lama-kelamaan, aku merasa diriku mulai menyerah bukan hanya fisik, tetapi juga perasaan. Aku mulai merasa ada keanehan pada diriku, bahkan mulai menikmati sentuhan dan perlakuannya. Aku tahu itu salah, tetapi aku tak bisa menolak. Waktu terus berjalan, dan kondisi semakin berubah. Pada suatu saat, karena kebutuhan dan suasana yang aman terkendali, malah aku yang memulai dan memintanya. Hubungan yang tak seharusnya itu semakin dalam, hingga akhirnya kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Aku mulai merasa mual-mual, dan ibu mertuaku memperhatikannya. Alhamdulillah, ibu bakal punya cucu nih kayaknya, ucapnya senang. Perasaanku hancur. Aku segera membeli alat tes untuk memastikannya, dan ternyata benar apa yang dikatakan ibu mertuaku. Dalam hatiku berkata, ibu tidak tahu bahwa ini adalah hasil bercocok tanam dengan Pak Sahim, suaminya sendiri. Aku semakin takut jika ibu mertuaku tahu kebenarannya. Segala kehancuran akan terjadi. Hingga akhirnya, aku memberanikan diri untuk berdiskusi dengan Pak Sahim. "Tenang aja, Pipin, masalah ini gampang kok," ucapnya santai. Saat ibu mertuaku tidak ada di rumah, Pak Sahim mulai menjalankan rencananya. Lalu mengajari Bob, suaminya yang keterbelakangan mental, bagaimana bercocok tanam. Dengan cermat, ia membuat seolah-olah Bob memahami cara tersebut. Pak Sahim benar-benar licik, dan idenya tampak berhasil. Akhirnya, setelah beberapa waktu, aku melahirkan seorang putra. Rahasia ini tetap terjaga, dan ibu mertuaku tidak pernah curiga. Suasana di rumah selalu tampak adem ayem, tetapi kenyataan yang kami simpan sangat kelam. Hubunganku dengan Pak Sahim terus berlanjut,
Meskipun aku tidak tahu kapan ini semua akan berakhir,